Ya, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, selamat datang. Ya, ada beberapa yang kami sudah kenal, nanti ada sesinya tersendiri. Ya, pagi hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di grup, saya mengambil satu tema, yaitu di mana kamu menemukan kebahagiaan. Ya. Kalau misalnya saya mengadakan survei aja lah kepada Bapak Ibu, jawab dengan spontan tanpa berpikir, angkat tangan. Ya. Siap ya? Saya mau lihat, tapi jangan turun. Tangan dulu sebelum saya ingin tahu seberapa orang yang ingin titik-titik gitu ya. Siap ya? Yang di belakang juga kan, saya kesini supaya tahu. Baik. Seberapa besar Bapak Ibu ingin bahagia dalam hidup? Yang ingin bahagia dalam hidup, angkat tangan aja, nggak apa-apa, jangan turun tapi. Ya, 70% ingin bahagia dalam hidup, selebihnya ingin susah. Yang nggak angkat tangan ingin susah. Hah? Nah iya, makanya aku tanya ini, kan ini saya survei nih, survei dadakan ini, ya. Ini barometer ini. Seberapa besar, apakah Bapak Ibu di dalam kehidupan ingin bahagia? Angkat tangan yang bahagia. Banyak ya. Ya sekarang semuanya, tadi ada yang nggak angkat tangan, jadi silakan turun. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya, ya mungkin kalau pertanyaan ini saya sampaikan kepada warga yang ada di dunia, seluruh penduduk yang ada di dunia, ketika apakah Anda dalam kehidupan ingin bahagia? Saya yakin itu 99% itu setuju ingin bahagia. Ya. Kecuali mungkin yang tidak dengar dengan baik. Ya. Mungkin yang pendengarannya ada pendengaran apa? Ya, kayak pelawak komedian itu bolot itu. Kan dia bisa dengar kalau cewek yang ngomong nih. Kalau cowok kan susah nih tangkap ya. Artinya bahwa semua orang yang hidup itu ingin menikmati kebahagiaan, betul? Saya juga, ya. Bapak Ibu juga, gitu. Tetapi ironisnya adalah bahwa tidak semua orang itu mengerti apa itu kebahagiaan. Ya. Tidak semua orang dapat menemukan kebahagiaan. Pada akhirnya apa? Mereka karena terdorong ingin memperoleh kebahagiaan, mereka masuk ke dalam jalan yang salah. Kan begitu. Tidak banyak orang yang sebenarnya ingin bahagia dalam hidup, tetapi karena tidak tahu mereka salah jalan dan mereka pada akhirnya justru tersiksa. Coba ditanya Bapak Ibu artis-artis atau setiap orang yang menggunakan narkoba, ketika ditanya alasannya apa? Aku stres, depresi, aku ingin menikmati kebahagiaan dalam hidup. Ya ditawarinlah narkoba. Awalnya memang enak, tapi pada akhirnya itu akan mengikat. Ya. Ketika ada orang yang memang mungkin hidupnya susah, ditawarilah ke Gunung Kawi, dijamin kamu nanti bisa kaya. Kesana, pada akhirnya apa? Ya. Tersandra jiwanya. Ya. Nah, saya mengajak kepada kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 49 ayat 1 sampai 20. Banyak enggak nih ayatnya yang kita baca? Masih panjangan baca berita di KKC. Ya, masih panjangan berita di detik.com dan Kompas. Itu kita semangat. Ini firman Tuhan, kita juga harus lebih semangat. Ya. Sudah ketemu ya? Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik orang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang menenangkan hatiku ialah pengertian. Aku akan mendengarkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan hartanya banyak dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan ketebusan kepada anak dan nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya,
dan tidak kelihatan lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dulu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajar orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu hatinya semuanya itu akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun dia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Terima kasih untuk kerjasamanya di dalam membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab lain, pasal ini dikasih judul kebahagiaan yang sia-sia. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita semuanya tuh ingin hidup bahagia ya. Dan sampai pada akhirnya PBB ya itu menetapkan hari kebahagiaan dunia. Ada yang tahu hari kebahagiaan dunia tanggal berapa Bapak Ibu? Kalau kita ingin bahagia ya tahulah kita hari kebahagiaan itu tanggal berapa gitu. Ya. Setiap tanggal 20 Maret Bapak Ibu itu diperingati yang namanya Hari Kebahagiaan Dunia. Diwajibkan untuk kita itu senyum, smile. Ya, ketemu teman kanan kiri selalu senyum. Ya jangan lupa pagi gosok gigi dulu lah. Ya. Kenapa ada ya sampai tercetus hari lahir atau hari bahagia ini Bapak Ibu? Karena dunia melihat bahwa semakin canggihnya teknologi, semakin majunya pengetahuan orang, justru tingkat stres seseorang itu semakin bertambah. Justru banyak orang yang bunuh diri, ya, banyak orang yang gila. Ya. Maka tercetuslah ini untuk dijadikan hari kebahagiaan. Idenya dari mana? Ini idenya Bapak Ibu dicetuskan oleh negara yang ada di pegunungan Himalaya, negara Bhutan. Kecil negaranya. Ada yang pernah dengar negara ini ya? Saya aja beberapa ya belum, orangnya itu kayak Mongol itulah di Himalaya itu. Ya. Dan di sana dari negara kecil inilah mereka mencetuskan ide ini kepada pengurus yang ada di PBB, dan pada waktu mereka mengadakan sidang ya tanggal 28 Juni tahun 2012, mereka pada akhirnya disepakati ditetapkan tanggal 20 Maret ditetapkan sebagai hari bahagia dimulai tahun 2013. Dari baru saja itu karena ada tingkat, mungkin ada tingkat kesetresan yang dialami oleh orang-orang. Nah, kalau kita melihat indeks kebahagiaan negara-negara Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2012 tahun 2020, dari 153 negara ini Indonesia di tingkat berapa kebahagiaannya nih? Ya, 1 itu Finlandia, 2 Denmark, 3 itu Swiss. Indonesia ada di urutan 84 indeks kebahagiaan. Ya, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Singapura, dengan Malaysia. Ukurannya apa? Mereka sampai menetapkan indeks kebahagiaan, artinya menempatkan urutan-urutan seperti ini. Mereka ada 6 poin penilaian yang mereka buat sehingga ada urutan-urutan indeks kebahagiaan tadi. Yang pertama adalah pendapatan per kapita, yang kedua pelayanan sosial, yang ketiga kehidupan yang sejak
sehat sejak lahir, kebebasan, kemurahan hati warga ya. Pandangan tentang korupsi. Dari 6 poin penilaian ini, maka tadi ditetapkan Finlandia tahun 2020 itu penduduknya adalah penduduk yang mayoritasnya orang bahagia. Apakah betul? Kan begitu pertanyaannya nih. Kalau dari poin-poin penilaian ini, ya Bapak Ibu, kalau kita melihat semuanya bagus gitu loh. Ya, tetapi kalau dari segi Alkitab, apakah itu betul gitu? Ini semuanya menjurus kepada kehidupan tidak salah sebenarnya gitu loh. Tetapi kebahagiaan dari versinya PBB adalah kebahagiaan yang ada di dunia. Ya. Nah, nanti kita akan melihat ke depannya seperti apa kebahagiaan. Ketika saya tanya tadi, di manakah kamu menemukan kebahagiaan? Ya. Ada seorang motivator masih muda nih, ya, Edwan. Dia membagi kebahagiaan itu ada 3 sumber. Kalau di situ, ya, yang pertama itu kebahagiaan fisik, ini terbatas. Kebahagiaan fisik ini sering kita alami ketika kita punya mobil baru, ketika kita punya motor, rumah baru, itu merasa bahagia. Ada Bapak Ibu di sini yang mendapatkan atau memiliki mobil baru tapi susah. Paling tidak saat itu bahagia, habis itu akhir bulan baru susah karena mikir kreditnya. Ya. Tetapi ketika mendapatkan itu adalah kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau misalkan kita menang undian dari bank, pajak ditanggung oleh bank, kita terima 100% bersih, nama langsung kita. Wah, itu bahagia itu. Ya, akhir bulan nggak ngefek. Ya, mau tanggal 1 ini nggak ngefek. Ini kebahagiaan fisik terbatas, kebahagiaan emosi, Bapak Ibu. Kebahagiaan emosi ini juga terbatas menurut Edvan ini dari motivator ini. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika orang dipuji, ketika orang dihargai, namanya diangkat-angkat, bahagia nggak itu? Ketika Bapak Ibu dikatakan, oh hebat, bahagia nggak? Anda cerdas, Anda berhikmat, seneng ya? Tetapi namanya pujian dari orang itu bertahan berapa lama sih? Ketika di sini habis ketemu dengan Anda hebat, ketika orang jalan ketemu dengan orang yang mungkin oposisi, artinya tidak seberang, tidak sejalan dengan kita, dia itu hebatnya di situ aja gini. Akhirnya bisik-bisik di sini kedengaran, kebahagiaan hilang. Ya. Ternyata tuh hanya manis di bibir. Lagunya Exit apa Exit? Ya. Kalau ingat lagu itu berarti sudah tua ya. Yang ketiga, kebahagiaan dalam memaknai kehidupan. Ini pun juga lama tetapi tidak kekal. Ya, saya pernah dulu kalau ada ini sama istri biasanya itu ya kita ini kalau beli sepatu ini kan sepatu pas-pasan harganya. Jadi sebelum dipakai memang harus kita sol dulu. Ya, sama dengan Pak Antoni kadang-kadang kamu beli beda kalau sana agak tinggi harganya. Kalau kita pas-pasan ya. Tapi supaya awet kita sol dulu sebelum dipakai. Di rumah ada gitu kita tunggu basah. Nah kita coba diskusi tanya, Pak, apakah cukup dengan pekerjaan seperti ini? Tidak capekkah jalan? Apakah setiap jalan selalu ada orang yang sol sepatu? Karena ini kan Pak, sol hari ini belum tentu 1 bulan 2 bulan rusak itu. Ya. Apakah setiap jalan selalu ada orang? Dia bilang selalu ada. Setiap saya keluar rumah selalu ada orang yang memakai jasa saya. Pak, bahagia? Ini sudah cukup bagi saya. Ini kebahagiaan apa Bapak? Kebahagiaan di dalam memaknai kehidupan. Tidak banyak orang yang jabatannya sebagai direktur tapi mereka stres setiap hari. Ya. Tetapi tukang sol sepatu yang waktu saya tanya itu mereka udah cukup kami. Ya mungkin nggak punya kredit di bank ya. Kalau punya kredit di bank mungkin agak susah. Menurut Edwan ya ada 3 sumber kebahagiaan. Dan dia juga mengatakan bahwa seperti yang saya sebut tadi bahwa ketika zaman semakin maju, peralatan semakin mempermudah aktivitas seseorang, kenapa orang ini kok semakin banyak yang stres, tidak bahagia? Kalau kita melihat sejarah daripada revolusi industri Bapak Ibu, sekarang ini yang jago pakarnya revolusi industri ini, ya teman saya ini yang ada di depan ini, ya. Sekarang kan revolusi industri 4.0 kan begitu katanya ya. Tetapi kalau kita melihat sejarahnya itu ada revolusi industri itu 1.0 itu tentang penemuan mesin uap
Di mana ketika mesin uap itu diketemukan, industri mengalami suatu perubahan. Ya. Ada suatu pergeseran di sana dan ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang ngikutin. Dan ini terjadi juga akan banyak orang stres nih. Karena orang cenderung tidak suka dengan perubahan. Ya. Orang yang nyaman dengan kuda akan memakai kuda daripada pakai mesin uap. Kapal yang sukanya pakai angin, pakai gayung karena ditemukan mesin uap, ya mereka mungkin akan nyaman dengan kuda, akan nyaman dengan apa? Dengan layar. Dan ketika orang yang tidak mau perubahan, ada stres di situ. Ya. Berikutnya lagi ada revolusi industri apa yang kedua, yaitu penemuan listrik. Ini pun Bapak Ibu ada suatu perubahan yang besar sekitar abad 18. Ya. Di mana penemuan listrik ini mengubah kehidupan manusia. Sampai hari ini pun ini kebutuhan, saya boleh katakan kebutuhan pokok manusia. Coba listrik ini, ya kemarin aja lah Idul Adha itu mati dari pagi sampai jam berapa. Statusnya di KKJ, statusnya teman-teman banyakkan PLN please dong. Aku mau Idul Adha ini, gitu ya. Please dong, tangan sudah capek ini, gitu ya. Karena apa? Ngipasin anak yang tidur. Ya, karena apa? Karena listrik ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Dan di situ pun meskipun semakin orang dipermudah, orang juga banyak yang stres. Ya. Apalagi kalau sudah bunyi meteran itu ada kode yang nggak bisa ditunda ini. Ya. Berikutnya revolusi industri 3.0, penemuan komputer Bapak Ibu. Ya. Bersyukur kita karena kita ini zaman-zaman di awal-awal itu. Dulu kalau sekarang kan flash disk, sekarang disimpan di cloud, di angkasa, unlimited. Ya. Kalau dulu kan komputer kita pakai apa segini namanya itu? Disket ya. Ya, masih ada yang Bapak Ibu zaman itu sempet ya. Waktu sekolah aja pakai itu disket untuk nyimpen data ya. Dan penemuan daripada komputer ini juga mengubah gaya hidup manusia. Dan berapa banyak orang yang sudah mengalami hilang kebahagiaan meskipun di satu sisi kebahagiaan itu ada. Yang sekarang ini yang revolusi industri 4.0 penemuan internet Bapak Ibu. Ya. Ini lebih gila lagi, ini banyak orang yang sebenarnya hidup semakin dipermudah, tetapi ada juga orang yang justru dengan adanya hadirnya internet ketika tidak mau mengikuti, tidak mau beradaptasi, itu mengalami hilang sukacita. Contohnya bosnya Nokia. Nokia sebelum ada Android jaya, betul? Ketika Nokia pada waktu itu jaya, dia ditawarin oleh penemu Android, ayo kerjasama. Ya, tapi dia tidak mau. Aku sudah nyaman, dunia sudah tak kuasai kok. Ngapain juga aku kerjasama dengan kamu penemuan baru ini? Akhirnya dia menawarkan ke Samsung. Caploklah sama Samsung, direspon itu ke Oppo dan semua sekarang pakai Android. Yang tidak pakai Android, Nokia, apa kabar? Masih ada. Gak ada. Sekarang kalau orang pakai Nokia nih, gitu ya kan gitu. Ya, ya. Berapa orang yang stres? Karyawan Nokia, bosnya Nokia. Ya. Contohnya lagi, kalau di Bapak Ibu di Jakarta, di kota-kota besar ada taksi, Bluebird. Ya. Taksi ini dulu ditawarin sama aplikasi Gojek. Ayo kerjasama dengan aku. Sistemnya seperti ini, dia tidak mau. Akhirnya apa? Gulung tikar dia. Ujung-ujungnya sekarang dia gabung sama Gojek. Jadi nempel di aplikasi Gojek itu ada Gojek, ada Gokar, ada Gojek gitu. Dia ikut ujung-ujungnya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan adanya revolusi ini adanya suatu perubahan dan ada suatu tantangan. Dan kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak punya hikmat untuk di dalamnya, maka kebahagiaan hilang. Ya. Kebahagiaan kita akan terkikis. Dan itu kenapa? Hilang karena kita salah memaknai kebahagiaan. Kebahagiaan kita adalah karena kebahagiaan materi. Kebahagiaan kita karena kebahagiaan apa? Kebahagiaan karena teknologi. Itu akan membuat kita sering nanti hilang kebahagiaan, ada lagi, hilang lagi, gelisah lagi, hilang lagi, gelisah lagi. Dan itu akan terus ya, akan terus terjadi. Nah, untuk menyikapi ini, tentang kebahagiaan yang harus dialami oleh semua orang, maka pemazmur di sini, Bapak Ibu, mereka
mengumandangkan kepada orang yang ada di seluruh dunia, ya, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Dia akan memberitahukan kebahagiaan yang sejati yang harus dialami oleh semua orang. Harus diperdengarkan, ini akan diajarkan oleh semua orang yang mempunyai telinga. Kita semua punya telinga. Kita juga warga daripada penduduk dunia, Bapak Ibu. Ya, mereka Bani Korah ingin memberikan suatu pelajaran. Ini loh bahagia sejati itu. Kalau kita baca tadi kan ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang bijak, ada yang bebal, ujung-ujungnya juga mati, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengalami suatu kebahagiaan itu kita perlu memahami yang namanya kehidupan, fakta dalam kehidupan. Ketika kita nanti memahami fakta kehidupan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan ternyata tidak di sini. Kebahagiaan tidak di sini. Oh, ternyata kebahagiaan hanya ada di sini. Ya, ada 3 fakta kehidupan di dalam apa yang kita baca di dalam Mazmur 49 tadi. Ya, yang pertama, ya, fakta yang pertama yang disampaikan oleh pemazmur oleh Bani Korah itu ada di ayat 2 dan 3. Boleh saya rangkum bahwa status semua orang itu sederajat di hadapan Tuhan. Saya bacakan 2-3. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Bahwa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, semua orang itu statusnya sama. Tuhan tidak melihat golongan atau kasta. Kita semua memiliki status yang sama. Status kita sama apa di hadapan Tuhan? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini 2 minggu lalu yang sudah saya sampaikan dan saya ulangi lagi, Bapak Ibu, bahwa status kita yang pertama di hadapan Tuhan sama, itu kita ini adalah orang-orang yang berdosa, ya. Tetapi di dalam keberdosaan ini, saudara, ya, semua orang telah berdosa dan Tuhan memanggil untuk setiap orang yang berdosa itu memperdengarkan firman-Nya. Loh, bagaimana yang tidak pernah mendengarkan nama Yesus? Itu ada keadilan Tuhan, itu ada hati nurani. Itu ada nanti Tuhan bagaimana dengan kebijaksanaannya akan berurusan dengan itu. Tugas kita adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita responi. Setelah kita responi, apa tugas kita? Beritakan, doa yang kita beritakan. Nah, begitu. Jangan setelah kita meresponi, kita pendam sendiri mutiara itu, kita nggak bagi talenta itu. Wah, ada yang dimintai Tuhan nanti supaya dimintai pertanggungjawaban. Sekarang untuk memberitakan Kristus gampang, Bapak Ibu. Bangun tidur, Bapak Ibu bangun tidur pegang apa? HP. Ya sebagian. Bangun tidur langsung lihat status cuaca, bukan cuaca hari ini, cuaca statusnya teman-teman. Ya. Sebel deh, oh ini statusnya lagi sebel gitu. Hari ini oh gini. Artinya bahwa Bapak Ibu ketika bangun tidur itu bisa memberitakan Kristus melalui apa? Melalui status di WA, melalui status di Facebook dari hasil perenungan itu. Ya. Jadi untuk menjadi pelaku daripada setelah kita mendengar Kristus, menjadi pelaku supaya kita menginjil, ya, sekarang udah dipermudah sama zaman gitu loh. Ya. Tetapi orang itu banyak menyalahgunakan bahwa status yang tertulis adalah status-status yang justru tidak menjadi berkat. Ya, status yang adalah statusnya orang politik kan begini, mau nembak sini tapi ngomongnya di sana. Nah ini banyak begitu ya. Kalau orang politik begitu Bapak Ibu, mau nembak si A ngomongnya si B, si C, si B. Ya itu orang politik. Ketika nanti ngomongin saya tidak, di situ nggak ada nama. Ya memang betul nggak ada namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ya, fakta di dalam kehidupan yang pertama adalah bahwa semua orang statusnya sama di hadapan Tuhan, berdosa. Yang kedua, di dalam keberdosaannya itu Bapak Ibu, yang kedua fakta yang harus kita lihat adalah semua orang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan harta ataupun kekuatan sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10,
Ya, kita bisa melihat di sana bahwa baik orang kaya, ya, itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya. Ayat 8 sampai 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepadalah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Semua orang telah berdosa, dan orang yang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri. Kalau dikatakan upah dosa adalah maut, berarti akan ada kematian. Nah, harta di sini dikatakan sekaya apapun tidak akan bisa orang itu bebas dari kubur, artinya dari kematian. Ya, secanggih-canggihnya teknologi. Di dalam film itu sudah ada cloning. Ya, di film tapi sebelum orang sudah tua, dia di cloning dulu, memorinya dipindah komputer terus dipindah lagi ke yang lebih muda. Nah, tidak tahu nanti kalau memang seperti itu, tapi di film sudah ada seperti itu model cloning. Ya, artinya mereka tidak mau meninggal sebenarnya, seperti kaisar pertama Cina yang saya ceritakan kemarin. Karena dia sudah berkuasa, menguasai seluruh dunia pada waktu itu, dunia yang dia lihat karena belum ada televisi. Sepanjang yang dia lihat itu dunia bagi mereka, menguasai di usia muda, apalagi ya, saya sudah tidak ada musuh lagi yang berani sama saya. Musuh saya sudah mati, saya akan berusaha supaya saya tetap hidup abadi. Bagaimana? Makanya saya ceritakan kemarin, dia bagaimana? Dia mengadakan suatu sayembara perlombaan bagi setiap ahli-ahli kimia untuk meracik, ya, supaya menghasilkan ramuan abadi. Tetapi apa yang terjadi? Di usia 49 dia harus mati karena minum racun merkuri. Ya. Apa? Itu dikira ramuan yang ajaib yang dapat membawa dia hidup abadi. Tidak ada yang bisa, Bapak Ibu, untuk kita bisa selamat daripada kematian. Saya ada suatu kisah, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu pernah saya sampaikan ini, bahwa orang berdosa itu tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri dengan harta, dengan kekuatan, dan dengan apapun selain daripada anugerah. Ada suatu kisah bahwa di suatu kastil ada hidup 5 saudara, ya, yang sulung ini dengar-dengaran sama orang tua, tapi yang 4 ini, ya, dia selalu curi-curi waktu untuk melanggar apa yang disampaikan orang tuanya. Bahwa di kastil itu mengalir suatu sungai, ya, sungai yang deras, dan itu setiap hari menggoda keempat anak ini. Nah, suatu kali keempat anak ini mereka mendatangi sungai dan nomor 2 bilang, aku pengen, akhirnya maksudnya, dingin, enak ini, nyaman ini. Ya, coba dulu. Akhirnya 4 orang itu mencoba, karena sudah mencoba, enak, coba agak ke tengah sedikit, kita masuk, kaki kita masuk dulu kita. Akhirnya ketika mereka masuk sama-sama, mereka terseret oleh aliran air itu. Mereka diseret oleh aliran air itu, mereka terbentur batu, ya, terbentur kayu yang ada di situ, dan mereka sekuat tenaga ingin minggir dari sungai, tidak bisa. Pada akhirnya sungai membawa ke suatu tempat, di mana tempat yang sangat asing. Mereka terdampar di situ dan mereka pada akhirnya bisa selamat dari sungai, dan mereka ada di pinggir sungai. Mereka melihat ada sekeliling orang-orang penduduk asli yang asing bagi mereka di suatu tempat yang tandus, ya. Dan mereka di situ menyesal satu sama lain, kenapa kita nggak mendengarkan, ya, orang tua kita berbicara, kenapa kita melanggar, ya. Kita kan tidak boleh main di pinggir sungai, apalagi masuk karena sungainya deras. Akibatnya kita seperti ini. Mereka setiap sore berkumpul menceritakan tentang kastil, bahwa di kastil dengan bapaknya itu enak, makanan selalu ada, mereka hidup nyaman. Tetapi pada pagi dan sampai siangnya mereka harus mencari makan, beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Sore mereka kumpul lagi, membicarakan tentang kastil, hidup dengan bapaknya. Lama menjadi kelamaan, karena mereka sudah lama dan tidak bisa kembali. Akhirnya waktu pagi, waktu malam berikutnya, anak nomor 2 tidak kumpul, ya, hanya nomor 3, 4, 5. Yang kedua karena tidak kumpul, akhirnya paginya dicarilah sama 3 saudara ini. Ternyata anak yang kedua sudah ikut bersama-sama dengan orang yang ada di wilayah itu. Dia mendirikan rumah di situ,
Dia ikut pesta di situ dan dia ketika saudara-saudara datang, ayo kita kembali ke pinggir sungai lagi. Siapa tahu nanti ya kita bisa kembali lagi melalui jalan ini, sungai ini. Tapi yang kedua bilang, saya tidak akan kembali ke kastil karena di sini sudah nyaman. Di sini ada teman-teman baru, di sini ada teman-teman yang selalu menemani saya. Saya tidak akan ke kastil, saya akan tetap sini. Karena dibujuk tidak mau, maka tiga saudara itu kembali lagi ke sungai. Mereka menceritakan tentang kastil, mereka menceritakan tentang kebaikan orang tuanya. Ya. Tetapi pada sore berikutnya anak nomor 3 nggak ikut lagi di situ. Karena tidak ada, akhirnya mereka bermalam dan paginya nomor 4 dan nomor 5 dia mencari kakak nomor 3. Dicari kedapatanlah bahwa kakak nomor 3 itu sedang mengintip-intip kakak nomor 2. Dia sedang mengintai kakak nomor 2. Kesalahan-kesalahan kakaknya itu dicatat sama dia. Dicatat, nanti kalau saya kembali kepada orang tua saya, akan saya adukan setiap kesalahan dari kakak saya. Ya. Oh dia minum-minuman, oh mabuk, oh dia pesta pora, dicatat semua. Ketika ketemu sama saudara yang dua, nomor 3 dan 4, nomor 4 dan 5, maka dia, ayo, kok ngapain di sini? Ayo kita kembali ke pinggir sungai, kita diskusikan masalah kastil kehidupan Bapak. Tidak mau, saya ada di sini dan saya akan mengintai terus kakak saya. Ya. Apapun yang diperbuat saya akan terus catat kesalahan-kesalahannya itu supaya nanti akan saya laporkan kepada Bapak supaya dia dapat hukuman. Akhirnya mereka tetap mengintai nomor 4 dan nomor 5 kembali ke pinggir sungai dan mereka tetap menceritakan tentang kastil dan bapaknya. Pagi-pagi bangun pagi, kakakku nomor 4 gak ada, kemana nih? Dia tinggal sendirian. Lalu dia cari, dia ternyata di sungai. Kakak kenapa di sungai? Aku sudah bosan dengan kakak nomor 2 dan nomor 3, mereka gak mau ketemu dengan kita. Maka aku berkomitmen akan menumpuk batu ini. Ya, karena kita hanyut dari sungai, kalau kita melewati sungai ini kita akan nyampe kastil lagi. Saya akan menutup melalui sungai ini, saya akan numpuk batu-batu dengan kekuatan saya supaya saya kembali ke kastil. Nah, tidak mau kembali lagi. Akhirnya anak yang bungsu tinggal sendirian di situ. Dia menunggu, dia sendirian. Ketika dia sendirian maka datanglah anak sulung. Adik, kamu di sini? Iya kak. Mana yang lainnya? Kakak nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kakak nomor 1 ada di sini, kakak nomor 2 ada di sini, kakak nomor 3 ada di sini. Akhirnya si sulung, ayo, kau tinggal di sini tetap, saya akan datangi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ketika kakak sulung datang ke nomor 2, adik ayo kembali. Kita harus kembali ke kastil bersama dengan bapak. Tetapi yang udah tidak, di sini aku sudah nyaman, aku sudah punya rumah, aku punya teman-teman baru, setiap hari mengajak pesta. Setelah dibujuk, tetap nomor 2 tidak mau. Akhirnya karena tidak mau, dia tinggalkan itu dan dia melihat dari jauh. Itu nomor 3 nih adikku nih, ya, sedang mengintai nih. Adik, kau sedang apa di sini? Oh kakak, kebetulan kau di sini. Ini lihat catatan-catatan kesalahan kakakku nomor 2. Setiap hari dia minum, dia mabuk. Di sini dia pesta pora. Lihat kesalahannya. Ini nanti akan aku bawa ke bapak dan aku akan adukan ini kepada bapak. Oke kalau gitu, ayo ikut aku, kita akan pulang. Tidak, kesalahannya belum banyak. Kesalahannya sampai penuh buku ini baru akan kembali kepada bapak. Akhirnya karena tidak mau, maka ditinggallah nomor 3 dan dia kembali ketemu di sungai. Adik, kenapa kau timbun-timbun batu? Ya, aku ingin kembali ke bapak. Ya, kalau kembali ke bapak bersama aku aja, pasti tak tanggung bisa. Tidak mau, aku ingin kembali dengan bapak, menebus dosaku dengan caraku sendiri. Aku mau timbun batu. Aku mau melalui sungai ini dengan kekuatan caraku supaya aku nanti dapat pengampunan bapak. Dipaksa dia tidak mau, akhirnya dia ketemu adik yang keempat, adik yang kelima paling sulit. Adik, kamu mau kembali bersama dengan aku? Adik bilang, aku mau kakak, tetapi apakah bapak nanti mengampuni saya? Anak yang pertama bilang, kalau bapak nggak mau mengampuni, buat apa bapak mengurus saya untuk datang menjemput kamu? Percayalah bahwa saya disuruh oleh bapak untuk mendatang, untuk membawa kamu pulang kembali ke kastil. Akhirnya apa? Oke kalau begitu saya percaya dengan kakak, saya akan kembali dengan kakak. Dan anak si bungsu itu pada akhirnya digendong oleh anak yang sulung kembali ke kastil. Apa pelajaran yang kita dapat Bapak Ibu? Kita itu sama. Awalnya kita ini ya manusia pada waktu di Taman Eden, enak kastil. Tetapi oleh karena dosa mereka main-main, hanyut.
warisannya ke kita. Anak kedua, mereka lebih mementingkan hidup di dunia, membangun rumah yang mewah, menjalin relasi yang kuat, mengadakan pesta, tidak memikirkan lagi mau kembali ke Tuhan. Sudah, aku di sini sudah bahagia. Seberapa banyak orang yang percaya seperti anak kedua. Ada lagi yang seperti yang ketiga, ya, sudah percaya tapi dia mengintai kesalahan teman-temannya kanan kiri. Oh, ini salah, ini kemarin ini aku lihat masih begini nih, masuk di bar ya. Malah di bar ini antar tamu, orang ngojek. Pekerjaan ngojek. Ini sudah tak catat. Disuruh bertobat tidak mau. Dengan alasan apa? Dengan saya banyak menuduh teman, maka Tuhan akan tidak melihat kesalahan saya. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Yang ketiga, ya, berapa banyak manusia yang ingin kembali ke Allah. Mereka menyadari bahwa di surga enak. Mereka menyadari bahwa di surga itu tempat bersama dengan Allah, tidak ada kesusahan. Tetapi ketika datang kakak juru selamat Yesus, mereka katakan tidak. Aku ke surga bisa dengan kekuatanku sendiri. Hartaku banyak, aku akan beramal sebanyak mungkin. Ya, supaya apa? Nanti Tuhan akan melihat, akan menimbang antara amalku dengan kejahatan. Anak yang kelima, saudara, yang bungsu, itu adalah anak-anak seperti kita. Kita menyadari bahwa kita berdosa, kita tidak mampu. Tetapi ketika Kristus datang menghampiri kita melalui firman-Nya, melalui momen ketika kita ditangkap oleh Tuhan, kita responi itu, dan pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita ada di gendongan Kristus dan kita dimampukan untuk kembali kepada Allah. Siapa yang mau seperti anak nomor 5? Yang lainnya seperti nomor 2 dan 3 ya, 4 ya. Saudara, di dalam kehidupan ini, ya, orang berdosa tidak akan bisa kembali kepada Tuhan tanpa kalau dengan menggunakan harta, menggunakan kekuatannya sendiri, hanya karena anugerah, saudara. Bersyukurlah kita dapat meresponi kepada firman Tuhan. Yang terakhir, fakta yang terakhir, Bapak Ibu, fakta ketiga yang harus kita hadapi, harus kita lihat, bahwa semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Kalau saya tanya di sini, kemungkinan sebagian besar, siapa yang mau hidup? Pasti angkat tangan mau hidup. Kalau saya tanya siapa yang mau mati, ya mungkin beberapa orang sudah siap. Ya. Artinya sesuai dengan itu. Sudah siap? Ketika ada ukuran segitu, Bapak Ibu, ya. Semua orang pada akhirnya akan mati, dan hari demi hari kita akan mendekati hari itu. Mau nggak mau, kita akan mendekati hari kematian itu. Oke, kita berulang tahun bertambah secara matematika, ya. Tetapi secara kesempatan dan anugerah hidup di dunia itu berkurang. Kalau misalkan tongkat A dan B, kalau bertambah usia kita rayakan, itu kita rayakan karena dari titik A semakin panjang. Tetapi ketika orang berulang tahun, jarang orang yang memaknai dari titik B. Semakin berkurang, ya. Nah ini kesalahan kita sebenarnya gitu loh, ya. Maka kan ketika ulang tahun, sempatkanlah diri, paling tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu sisi saya bahagia, usia saya bertambah. Tapi satu sisi tolong saya, karena kesempatan saya semakin berkurang. Karena kematian pasti, Bapak Ibu. Kita kaya belum tentu pasti. Kita miskin, kekurangan makan setiap hari juga belum tentu. Tetapi kematian pasti. Loh, kenapa kita gak memikirkan sesuatu yang pasti? Kita lebih suka memikirkan sesuatu yang belum pasti. Kalau semua orang pada akhirnya akan mati, Bapak Ibu, maka kita harus menyiapkan diri, kan begitu. Nah, banyak orang ketika menjalani kehidupan itu, mereka menjalani kehidupan dengan tiga cara lah. Karena memang dalam kehidupan itu memang ada 3 waktu. Waktu kemarin, hari ini, dan waktu yang akan datang. Ada orang yang hidup dengan masa lalu. Artinya apa? Bahwa masa lalunya itu selalu ada di punggung. Ketika mau melangkah, aku takut dulu aku begini. Kalau melangkah, aku takut dulu mau begini. Padahal saya sering bilang, saya pernah bilang sama Kak Ruben, orang yang hidup dengan masa lalu itu orang yang bodoh. Masa lalu tidak pernah memikirkan dia. Kenapa kita memikirkan masa lalu? Kan begitu. Dan masa lalu ini adalah senjata iblis
iblis untuk apa? Untuk supaya kita tidak maju. Ya. Tuhan berkata dengan jelas bahwa masa depan kita cerah ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menghakimi masa lalu kita ketika kita bertobat. Tetapi kenapa kita kok mau melangkah terbebani dengan masa lalu? Ya karena iblis mengintimidasi kita. Makanya pernah disertai saya bilang, kalau kita diintimidasi dengan iblis dengan masa lalu kita, maka balaslah intimidasi iblis itu dengan masa depan iblis. Iblis masa depannya di mana? Sangat jelas, di neraka. Betul? Salah satu senjata kita untuk mengintimidasi iblis. Iblis saya menuju ke sini gak enak juga ya, ke sana aja lah. Saya gak nyadar begitu iblis. Ampun gitu ya. Artinya ketika kita diintimidasi iblis dengan masa lalu, maka deklarasikan masa laluku sudah dibereskan dengan darah Kristus. Engkau tidak berhak dan tidak berkuasa dengan masa laluku. Masa laluku sudah sudah dibasuh oleh darah Kristus. Dan sekarang masa depanku itu cerah bersama dengan Kristus. Apa masa depanmu iblis? Aku ketika bertobat ada pengampunan. Kamu, ya dia nggak pernah bertobat memang. Ya, karena dia tahu tidak akan ada pengampunan di dalam dunia roh gitu loh. Pengampunan itu bisa terjadi ketika kita masih ada di dunia. Kasih anugerah itu ada ketika kita masih hidup menginjak tanah. Tetapi ketika kita sudah meninggal, tidak akan ada pengampunan. Karena kalau ada, iblis mungkin bertobat. Iya, kan begitu. Ya. Makanya sangat disayangkan dan sangat ini kalau ada orang yang mendoakan orang mati supaya Tuhan ampunilah si A ini selama hidupnya dia tidak tahu, Tuhan ya, bawalah dia ke surga ya dengan selamatan, dengan apa, itu sia-sia Bapak. Ketika hidup kita nggak pernah kasih ayam, tapi ketika meninggal kita berbelikan ayam, kita kasih rohnya yang makan, ya bukan rohnya, nyamuk itu yang makan nanti. Ya, mendingan kita sedekahkan, kita undang tetangga makan sama-sama, itu menjadi berkat buat kita. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan untuk saat ini, artinya dia masa lalu tidak pernah membebani dia, tetapi dia tidak memiliki masa depan. Hari ini sudah. Ya. Hari ini apa itu? Ya sudah hari ini. Apa kata nanti? Itu urusan nanti. Besok urusan besok. Bukankah firman Tuhan hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahan lain? Wah, ya bukan seperti itu. Alkitabiah sekali itu. Tetapi kita lihat konteksnya firman Tuhan. Yang ketiga adalah hidup untuk masa depan. Nah, orang-orang yang hidup untuk masa depan inilah Bapak Ibu, orang yang memikirkan tentang bagaimana supaya di depan itu baik. Ya. Bahwa yang jelas ketika kita menyadari semua orang mati, itu kita memikirkan masa depan, bahwa di dalam masa depan itu ada kematian, dan di dalam kematian itu di dalam dunia itu ada kekekalan, ada kebinasaan, kan begitu, ada dua tempat. Ketika orang memikirkan masa depan, ya, maka dia akan berhikmat hidup hari ini, besok ini bagaimana, lusa bagaimana, dia akan berhikmat. Nah, di dalam kekekalan itu dia akan berpikir, kalau aku begini, apakah ini nanti bisa membawa aku kepada kekekalan atau justru membawa aku kepada kebinasaan. Jadi melalui tiga cara ini orang mengisi kehidupan. Nah, saya berharap kita di yang ketiga Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih ada yang hidup dengan poin pertama masa lalu, tinggalkan. Kalau tidak mampu, minta tolong sama Tuhan. Ada penolong di sana. Kalau kita kurang hikmat karena hidup kita hanya hari ini, ya sudah hari ini, besok urusan lain. Hari ini kita bertobat, ya. Hari ini kita buat komitmen yang baru untuk kita hidup memikirkan masa depan. Ya. Di dalam Ayub 14 ayat 15 ini bahasa Indonesia mudah dimengerti ya. Jumlah umur manusia sudah kau tentukan. Jumlah bulannya sudah kau pastikan. Kau tetapkan pula batas-batas hidupnya. Tidak mungkin ia melangkahinya. Jadi setiap kita, ketika kita menjadi janin, seperti yang saya bilang, Tuhan sudah beri saldo waktu dalam kehidupan kita. Sudah ada yang kita ditentukan 60 tahun, tanggal segini kau nanti mati, ya. Nanti usia 5 tahun kau sudah tidak ada, 70 tahun kau nanti kembali. Itu sudah Tuhan tentukan. Masalahnya kita tidak ada yang tahu. Firman Allah katakan bahwa umur manusia sudah ditentukan. Ya, sehebat apapun teknologi dan seaman-amannya kita, aku nggak mau keluar deh. Ya, karena nanti kalau keluar aku jangan-jangan nanti ada klakson mobil kaget,
meninggal lagi saya. Saking paranoidnya. Di rumah aja deh. Di rumah tiba-tiba ada tokek bunyi, kaget kita. Jantungan. Ya. Kalau memang sudah waktunya Bapak Ibu, itu kita tidak bisa, ya, tidak akan bisa kita untuk menggagalkan rencana Tuhan ini. Dan Bapak Ibu, kebanyakan orang berpandangan begini, ada hamba Tuhan mati kecelakaan, dia bilang dia berdosa. Ada hamba Tuhan pelayanan luar biasa, dia sakit gak sembuh-sembuh sampai mati, katanya gak bertobat. Bukan seperti itu memang Tuhan sudah tentukan begitu, matinya begitu gitu loh. Kita melihat orang-orang yang percaya Tuhan dari antara 12 rasul, siapa yang matinya enak? Hanya Yohanes. Yang lainnya matinya apa? Disalib, terbalik lah, dipenggal, ada diikat kanan kiri kakinya, ditarik sama kuda sampai patah tulangnya. Ya. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi martir. Artinya bagaimana kita meninggal itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berjaga-jaga ketika waktu itu terjadi atas kita, kan begitu. Karena kita nggak tahu. Kecuali orang yang memang dapat vonis hukuman mati, sudah dapat eksekusi, sudah banding semua selesai, ketok bahwa tanggal ini jam segini eksekusi. Nah ini orang bersyukur ini. Karena apa? Karena dia tahu bahwa akhir hidupnya ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi kan banyak orang salah, terintimidasi, takut. Maka dengan upaya lagi, PK lagi, banding lagi, apa lagi, ya tidak salah. Ya. Tetapi sebenarnya orang bersyukur itu ya di situ. Tapi Bapak Ibu jangan ini dimaknai yang lain. Kalau begitu aku pengen tahu hari matiku aku mau berbuat jahat saja, mau membunuh dengan berencana supaya hukuman mati, supaya aku nanti tahu matiku dan bertobat. Iya kalau langsung di situ divonis. Ya, hari itu tiba-tiba waktu masih ditahan Bapak belum sempat bertobat, dianiaya dengan teman sesama tahanan, nggak tahu juga. Ya, bahwa semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu untuk menunggu ini Bapak Ibu tetaplah setia, kerjakanlah firman Tuhan. Mengerjakan Tuhan firman Tuhan itu kita simpel dua saja, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu saja, nggak usah repot-repot bikin. Kan perintah Tuhan itu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Lakukanlah itu. Penjabarannya Roh Kudus memberikan kepada Bapak Ibu. Ya. Ketika lihat di tengah jalan ini mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, nanti Tuhan akan bimbing. Nggak usah simpel, nggak usah susah-susah. Yang susah-susah menasihatkan kita bela orang-orang teologi, anak-anak mahasiswa sana adalah kita hidup itu di lapangan. Tuhan akan tuntun kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat bahwa kekayaan sebesar apapun tidak dapat menghindarkan seorang dari kematian. Jika semua tampak sama dan harta kekayaan tidak dapat berdampak banyak bagi hidup kita, lalu apa yang bisa membuat kita bahagia? Sekali lagi pemazmur balik orang mengatakan ini, menjawab nih, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Mazmur 49 ayat 15. Inilah yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Musuh kita itu maut, Bapak Ibu. Musuh kita bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Ya. Kalau kita menangkap ini, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan dari maut, kita akan bersuka cita, Bapak Ibu. Ya. Kita akan merasa senang gitu. Hari Jumat kemarin, saya bersama dengan beberapa jemaat renang di Koya. Saya bilang menikmati hari libur hari ini. Senang pagi Bapak Ibu, bahagia. Tiba-tiba menjelang siang dapat telepon dari kantor. Halo. 7 kali HP saya nggak saya angkat karena saya taruh di tas. Akhirnya telepon ke istri saya. Halo, langsung kita kasih. Teleponnya pakai jalur BPJS, nanti jalur BPJS pakai WA, susah, putus-putus. Akhirnya saya matikan, saya pakai telepon biasa. Mas Rudi di mana? Saya di Koya, Pak. Bisa, saya informasikan kenapa pesawat kita mengalami kecelakaan. Langsung itu hilang Bapak Ibu sukacita hari itu. Blank semua sudah. Mandi, yang apa yang ada di situ hilang. Bingung, gelisah apa? Kepikiran kru saya pilot bagaimana? Kepikiran saya menghadapi orang KNKT bagaimana? Kepikiran saya menghadapi orang perhubungan bagaimana?
kepikiran nanti bagaimana pihak kepolisian datang tanya-tanya investigasi kita. Sepanjang jalan pulang itu pikiran saya nggak tenang, kebahagiaan hilang. Ya. Nyampe kantor semua kita kerjakan, kirim data sana sini sebagai laporan awal. Dan saya bilang sama istri saya, minggu depan ini minggu susah bagi saya. Tetapi saya ingat Bapak Ibu, ngapain sih kita susah gitu? Itu kan keseling-selingan dalam pekerjaan. Tuhan pasti mampukan. Karena sepanjang saya 10 tahun di penerbangan, pesawat kami ada masalah sekitar 6 kali, 5 kali. Dan itu kami selalu bisa atasi. Artinya untuk yang ini Tuhan juga akan tolong. Begitu aja. Nah, puji Tuhannya pilot dan kru selamat, tidak ada masalah. Puji Tuhan. Hanya teman-teman mikir untuk narik pesawat yang masuk itu bagaimana, karena di pedalaman tidak ada alat berat, penduduk hanya sedikit, akses hanya pesawat posisinya begini, nariknya itu pakai apa, itu yang kita pikir ya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan kasih jalan keluar bagi kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar kita tetap sukacita menghadapi suatu masalah, tetap bahagia, sadarlah bahwa kita dibebaskan dari cengkeraman maut oleh Tuhan. Ini menjadi dasar kita. Kalau kita menyadari ini, seberat apapun masalah, akhirnya hanya masalah sementara. Masalah yang ada di dunia ini sementara saja. Tetapi ketika di kekekalan kita sudah dibereskan, maka inilah yang menjadi dasar kita untuk sukacita, Bapak Ibu. Ya. Di mana kita menemukan kebahagiaan? Ya, di dalam Kristus yang sudah membebaskan kita dari cengkeraman maut. Tadi dikatakan manusia sama di hadapan Allah. Semua manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, semua manusia tidak ada bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Di situ dikatakan. Dan juga semua manusia sudah dan akan mengalami kematian. Berikutnya adalah, jika demikian apa yang harus kita lakukan? Maka carilah kebahagiaan hidup itu bukan pada kekayaan materi. Ingat, tidak salah kita kaya. Ya. Karena Tuhan ingin kita juga makmur. Tetapi kalau Tuhan nggak anugerahkan kekayaan, ya jangan paksa. Karena kekayaan itu juga anugerah, kepercayaan Tuhan, ya. Atau kedudukan tinggi, ya. Melainkan di dalam Dia yang menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi bahagia di dalam kehidupan, maka pahamilah bahwa satu hal saja, Kristus sudah menyelamatkan saya dari maut. Ketika itu menjadi dasar filosofi hidup kita, maka ketika ada masalah dan masalah, kita akan bisa hadapi. Karena hal yang paling fatal, kematian, Tuhan sudah tolong. Apalagi yang sepele-sepele, hanya masalah masalah hal-hal yang berbicara masalah pekerjaan, rumah tangga, itu Tuhan akan mampukan. Tuhan akan tolong. Amin, Bu Isti? Amin. Ya, luar biasa. Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, melihat akan hal ini, Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita jangan pernah bersandar untuk kebahagiaan itu dengan harta. Kita bisa melihat satu video ini, ketika kita melihat orang lain, seandainya dia punya ini, aku pasti akan bahagia. Tetapi ketika ketemu dengan orang, aku salah. Kita bisa lihat sama-sama ini. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey, man, sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? This is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. You must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have.
piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I gotta take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my god. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Yang kedua, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati adalah mengucap syukur. Yang pertama, kita merasa bahwa kita meyakini bahwa kita sudah dibebaskan daripada maut. Yang kedua, selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Kalau kita memandang ke depan, ke atas terus, maka kita akan hanya mengeluh dan mengeluh. Tetapi kalau kita melihat dalam diri dan melihat ke bawah, oh aku lebih bersyukur. Sama-sama kita dengan satu pujian ini. Saya mengundang worship leader dan singer. Bisa bantu saya?
bersyukur kepada Tuhan saat ini. Mungkin kita melihat bahwa ini sudah hampir habis dalam ibadah, jam sudah mendekati selesai. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini menjelang siang, saya memberikan waktu kepada kita semua untuk kita mengucap syukur secara langsung kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap apa yang Tuhan percayakan. Mungkin hari-hari ini Tuhan percayakan dengan masalah yang sangat berat. Naikkan syukur itu. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang percayakan dengan berkat yang begitu banyak. Naikkan syukur itu kepada Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang berkumpul dengan masa lalu yang tidak bisa lepas. Bersyukurlah dan percayalah Tuhan kasih kemampuan. Mungkin ada yang berkumpul dengan sakit penyakit. Bersyukur dan Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Tuhan, Kau melihat setiap ucapan syukur dari umat-Mu. Kau melihat ucapan syukur dari setiap hati yang memiliki beban berat, bahwa mereka hari ini datang di tempat ini oleh karena dorongan Roh Kudus. Mereka bukan suatu kebetulan, dan biarlah firman-Mu berikan kekuatan Tuhan. Roh Kudus berikan kemampuan bekerjalah saat ini. Dengarlah ucapan syukur, dengarlah mazmur dari umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu pemulihan terjadi, kami rindu kekuatan baru terjadi, kami rindu komitmen baru ada hari ini atas umat-Mu. Sekiranya ada Bapak Ibu yang memiliki beban berat, yang rindu untuk didoakan, yang rindu untuk menerima lawatan Tuhan, dengan rendah hati Bapak Ibu bisa berdiri. Kami akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang memiliki beban berat, yang hari-hari ini mungkin sukacita itu dikalahkan oleh karena persoalan. Jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan, dengan rendah hati ke depan kami akan berdoa. Tuhan sangat suka dan senang dengan orang yang rendah hati, orang yang hatinya ingin dibentuk dan diperbaharui. Shalom. Dan maju ke depan, menanggalkan rasa malu, menanggalkan keegoisan. Itu semua karena hamba-Mu sudah tidak mampu menghadap KPK. Dan dengan otoritas-Mu ya Bapa yang memberi, hari ini mau berdoa. Biarlah setiap permasalahan, biarlah setiap beban hidup yang dihadapi hamba-Mu, Tuhan tolong Tuhan. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, tunjukkan jalan keluar. Kami memohon kemampuan anugerahkan kepada hamba-Mu, kepada Denny bersama kami menghadapi setiap persoalan, ujian-ujian dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, memohon sukacita dan menjaga sukacita-Mu, lalu Kau anugerahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bila hanya kami capai, bila kami memiliki sempat
depan, kami berdoa juga untuk jemaatmu yang hari ini hadir di tempat ini. Engkau mengetahui setiap apa yang menjadi persoalan permasalahan dalam kehidupan mereka. Perekonomian, pekerjaan, masalah keluarga, apapun itu bagian dari kehidupan manusia, dan biarlah umat-Mu Engkau berikan anugerah untuk dapat memanajemen itu dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan sukacita, kemampuan Roh Kudus sebagai penghibur, Engkau selalu hadir ada dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Firman hari ini biarlah mendasari kebangkitan daripada umat-Mu, bahwa hidup ini Tuhan bahagia ketika menyadari bahwa sudah dibebaskan dari maut dan selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami selesai untuk pemberitaan firman dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang tidak sempurna biarlah disempurnakan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Langsung kita akan perjamuan kudus Bapak Ibu. bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus yang adalah perintah-Mu yang Engkau berikan bagi setiap orang percaya. Kami ini orang-orang percaya yang mau mengikuti perintah-Mu. Sakramen ini Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Dan biarlah melalui roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Ampuni kami ya Bapa, layakkan kami untuk mendapatkan atau mengikuti sakramen ini Bapa. Biarlah ini bukan sekedar sakramen tetapi sebagai bukti iman kami akan respon terhadap perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Ini doa kami siap Tuhan menjadi bagian daripada perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Ya, saya mengundang kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Dan sakramen ini tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada anak dan juga hanya diperuntukkan kepada orang yang percaya, artinya sudah dibaptis. Karena orang percaya tandanya salah satunya adalah dibaptis. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita, di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga kita mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing menaikkan syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri. Kami boleh menikmati perjamuan hari ini. Dan biarlah perjamuan ini menjadi tanda kebangkitan bagi kami untuk membangun komitmen yang baru berjalan dengan iman bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan
memberkati hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa kudus, pasti lebih berhati-hati. Terima kasih untuk Pak Gembala untuk firman Tuhannya. Saya lihat banyak jiwa-jiwa baru hari ini, wajah-wajah yang sudah saya kenal tapi baru di sini. Bisa saya dengan hormat bisa minta ke depan untuk ibu yang cantik ke depan, bisa maju ke depan untuk perkenalan, kakak yang di belakang, lalu bapak yang di belakang juga, ibu sudah, bapak yang di sebelah kiri saya juga bisa saya undang dengan hormat ke depan untuk kita berkenalan. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mari. Silakan. Mari Pak. Oh sudah. Aku deg-degan. Ya bisa diperkenalkan namanya Ibu, dari mana, terus bilang siapa? Saya Ibu Siska, saya juga seorang hamba Tuhan. Saya biasa melayani dari gereja ke gereja. Ya, saya hadir di sini, saya sama-sama dengan asal dari Memerang. Perkenalkan, nama saya Novita Manurung. Perkenalkan, nama saya Farli Dapsutibuan. Saya asal suku dari Manado. Untuk tempat tinggal sekarang, saya bertempat tinggal di Hawaii. Salah satu teman kita yang berulang tahun, dengan hormat Bapak Yohanes bisa maju ke depan untuk didoakan oleh Pak Gembala. Ada lagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Pernikahan, ulang tahun kelahiran. Kalau jadian saya pasti tanya lupa. Ulang tahun jadian kapan? Lupa. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk Pak Yohanes dan Pak NC ya yang berulang tahun di minggu ini. Mari sama-sama kita menopang dalam doa hamba-hambanya ini. Tuhan, kami tak bosan-bosannya mengucap syukur kepadamu bahwa hari ini Engkau menjadikan kami saksi atas kebaikan daripada kehidupan Pak Yohanes, di mana hambamu ini minggu hari kemarin berulang tahun ya Bapak. Kami bersyukur bahwa ini semua oleh karena kemurahan-Mu, dan sepanjang hidupnya Engkau telah memelihara, Engkau telah menuntun hamba-Mu ini baik secara pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan pelayanan, dan kami bersyukur akan hal itu. Akan hari esok dan seterusnya, itu suatu hal yang misteri bagi kami sebagai manusia. Seperti halnya tahun-tahun yang berlalu Engkau mendampingi, Engkau menjaga, Engkau memelihara, kami percaya bahwa di masa depannya hari-hari yang dijalani, Engkau tetap dengan setia akan memelihara, menopang hamba-Mu ini. Setiap masalah yang ada itu bagian daripada kehidupan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau dengan kesetiaan-Mu, dengan otoritas dan dengan wibawa kuasa-Mu, Engkau akan terus menopang hamba-Mu ini untuk menghadapi semua itu. Dan terima kasih ya Bapa, kami memberkati kesehatan, memberkati sukacita kepada Pak Yohanes ini. Pak NC juga kami ucap syukur meskipun tidak bersama dengan kami. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini beraktivitas. Engkau terus menjaga, memberkati pekerjaan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. 2020 jam 9 pagi, WL akan dipimpin oleh Bapak Widi Pasyawan, singer saudara Eki, LCD saudara Leo, musik tim PKB, multimedia oleh Bapak Edi Sondak, dengan Aser Bapak Antoni. Sekolah minggu WL dipimpin oleh Kak Kwinsa, kolektor oleh Adi Deren, dan cerita oleh Ibu Suryani. Ya, seperti yang sudah saya infokan di grup, bahwa hari ini adalah hari kegiatan rutin bulanan kita, yaitu berbagi untuk keseimbangan jilid 4. Sudah 4 bulan tidak terasa ya.
Yang keempat, setelah ibadah raya hari ini, siang ini, kita akan langsung membagikan paket-paket yang sudah kita packing sebanyak 50 dan ada sembako juga yang kita akan kirim ke panti asuhan serta pakaian bekas. Terima kasih banyak buat para jemaat yang sudah ikut ambil bagian dalam hal bungkus-bungkusnya, repot-repot sampai bungkus-bungkus, terus waktunya dan dananya yang sudah ikut ambil bagian, dan juga yang ada sumbang pakaian bekas juga. Saya mewakili Gembala mengucapkan banyak terima kasih. Nanti Tuhan yang akan balas, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan juga akan yang memenuhinya. Hari ini kita akan setelah ibadah, mungkin langsung ya Pak ya, habis ibadah kita beres-beres, langsung kita berangkat ke Sentani Komba, mengunjungi panti asuhan Karya Anak Perdamaian. Nah, dalam sepanjang perjalanan itu kita sudah siapkan 50 paket bahan makanan, ada beras, gula, minyak, dan lain-lain yang kita akan bagikan di sepanjang jalan sebelum kita sampai di Komba. Jadi kita nggak langsung sampai sana enggak, tapi mampir-mampir. 50 pokoknya harus habis sebelum sampai Komba. Begitu. Nah, apabila Bapak Ibu saudara-saudara yang mau ikut ambil bagian dalam membagi atau mau ikut ke panti, itu bisa. Ikut saja sama kita, hubungi setelah ibadah kita sama-sama ke sana. Begitu. Nanti di perjalanan mungkin sekiranya kayaknya dia butuh nih, Tuhan gerakan hati kita untuk memberi, kita berikan. Siapapun orang mana, kepercayaan apapun, kita nggak pandang itu. Kita cuma mau berbuat sesuai yang Tuhan sudah perintahkan melalui Gembala kita, melalui visi-visinya. Mungkin itu aja. Imbangan sudah ada Bapak Ibu. Bagi yang sudah memesannya bisa ambil di saya nanti setelah ibadah. Dan apabila yang masih belum dapat, pengen punya, bisa tetap bisa kami bantu. Nanti kebetulan kita bikin ekstra, jadi bisa ambil. Warnanya unyu-unyu ya, biru cian. Berbagi untuk keseimbangan, gitu. Supaya kita mau lebih profesional. Tuhan percayakan kita suatu proyek, masa kita mau proyeknya gitu-gitu aja. Kita harus maju buat Tuhan, gitu. Selama Tuhan masih percayakan, kita harus maju, kita harus berkembang, kita harus lebih baik, kita harus lebih profesional. Begitu. Tujuan kita bikin seragam ini supaya kita harus maju lah, kita harus lebih baik. Intinya seperti itu. Kalau ada yang mau berminat, silahkan hubungi kontak di bawah. Kalau tidak ada, kontaknya orang yang di depan sini, nanti bisa hubungi saya. Mungkin begitu saja. Harganya 120.000 ya. Ya, ini dari kita untuk kita. Gitu. Jadi kita nggak pakai uang dari donatur, dari kas, tidak. Tapi emang yang punya kerinduan mau ikut sama-sama, ayo. Tapi ini nggak diwajibkan juga ya Pak ya. Begitu. Mungkin dari Pak Gembala ada tambahan? Oke, dengan hormat saya minta Pak Gembala untuk kita tambahan. Baik Bapak Ibu, kita tiba di ujung daripada persekutuan ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa, membawa syafaat secara khusus untuk bangsa, untuk Provinsi Papua, untuk hotel di mana Tuhan izinkan kita beribadah, untuk gereja yang ada di lantai 3, JKI juga bagian daripada tubuh Kristus. Kita mendoakan hal itu. Mari sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang begitu besar. Kami berterima kasih untuk beraneka ragam budaya atas bangsa ini. Itulah yang mempersatukan kami selama ini ya Bapa. Dan kami berdoa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah, hikmat, kesehatan atas pemimpin kami. Baik itu pemimpin pemerintahan, pemimpin keamanan, pengadilan Tuhan, pemimpin yang terlibat di dalam perekonomian, pendidikan, kesehatan. Kami berdoa biar hikmat-Mu ya Allah Engkau anugerahkan atas pemimpin-pemimpin kami, terutama bangsa kami di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada ahli-ahli kesehatan untuk dapat menemukan vaksin dengan cepat dan tepat, sehingga pada akhirnya dapat diedarkan, dan kami warga Indonesia umumnya dunia Tuhan
akan boleh beraktivitas normal kembali tanpa ada was-was dan ketakutan ya Allah. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Provinsi Papua dengan jajaran pemerintahan yang ada. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu bahwa setiap pemimpin yang duduk di dalamnya adalah orang-orang yang Kau memang utus untuk menjadi pemimpin kami. Untuk itulah biarlah mereka mengerjakan dengan tupoksi yang ada, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak mengerjakan dengan mementingkan golongan atau partai, tetapi mereka bekerja itu untuk kesejahteraan kami warga Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk hotel di tempat ini di mana kami beribadah, telah membuka pintu mengizinkan kami untuk bersekutu setiap hari Minggu. Kami melepaskan berkat kesehatan, sukacita, damai kepada pemilik hotel ini, kepada manajemen, kepada karyawan, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati. Bisnis ini adalah bisnis untuk mencari keuntungan, dan itu tidak salah di hadapan-Mu sepanjang mereka tidak keluar daripada SOP yang mereka sudah tetapkan. Untuk itu berkati, biarlah Kau mengirimkan orang-orang yang menggunakan jasa akan hotel ini di dalam nama Kristus Yesus. Kami juga mengucap syukur bahwa di tempat ini juga ada tubuh-Mu, ada gereja JKI di lantai 3 juga melakukan ibadah setiap hari Minggu di jam yang sama menyembah Engkau Tuhan. Tentunya dengan visi misi yang berbeda untuk memperlengkapi tubuh-Mu. Kami berdoa untuk gembalanya, kami berdoa untuk setiap pengerja, kami berdoa untuk umat yang beribadah juga. Biarlah mereka senantiasa dikuatkan dan diberkati melalui persekutuan-persekutuan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami pada akhirnya berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada hari ini oleh karena kesibukan, oleh karena kegiatan yang lain. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan mengingatkan, dan minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini kembali untuk memuji menyembah Engkau. Dan setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, khususnya kepada rekan-rekan baru pertama beribadah di tempat ini, itu Bunda Siska, itu Bapak Derek, itu Saudari Novita, Bapak Farley, dan Ibu Yofi. Kami mengucap syukur untuk rekan-rekan baru ini ya Bapak. Bukan suatu kebetulan mereka di tempat ini suatu hal yang sudah Kau rencanakan, dan biarlah doa kami senantiasa Tuhan, ini bukan yang pertama, tetapi ini pertama dan akan terus berkelanjutan Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat ini untuk melaksanakan visi misi yang Kau taruh atas gereja ini Tuhan, untuk menjadi berkat buat tanah Papua dengan program yang ada. Dan kami berdoa untuk program BUK, berbagi untuk keseimbangan, yang Kau berikan bagi kami, dan ini bulan keempat kami bisa mengerjakan. Kami mengucap syukur untuk kemampuan yang Kau beri. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sudah melibatkan diri di dalam menyempatkan diri untuk di persiapan-persiapan dengan tenaga yang ada, maupun juga umat-Mu yang menyisihkan waktu, mengutamakan waktu untuk selalu mendoakan, berdoa syafaat untuk program ini. Begitu juga umat-Mu yang dengan kesadaran dan kerelaan memberikan sebagian daripada hartanya Tuhan untuk jadi donatur dari pekerjaan ini. Tuhan, Kau berkati mereka sesuai dengan kapasitas-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah proyek ini, BUK ini menjadi berkat. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang menerima bantuan sembako ini Tuhan, supaya benar-benar Kau arahkan kami kepada orang yang tepat untuk membutuhkan, dan mereka terberkati dengan bantuan ini ya Bapa. Terima kasih. Selepas ini kami akan melakukan perjalanan BUK dari tempat ini ke Sentani. Engkau tuntun kami, Engkau pertemukan dan gerakan hati kami kepada orang-orang yang tepat Tuhan, sehingga ini benar-benar menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Begitu juga rencana program kami berikutnya, NUJ, Ngamen untuk Jiwa, ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa satu persatu peralatan yang kami butuhkan Engkau sediakan. Dan kami berdoa untuk setiap donatur yang sudah terlibat ambil di bagian ini. Kami juga memberkati pekerjaan usaha keluarga mereka. Dan kami yang Kau anugerahkan untuk talenta bermain musik di dalam NUJ ini, Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk kami mengerjakan bagian kami, menjaga kekudusan, mengasah keterampilan, sedemikian rupa belajar terus, sehingga ketika waktunya tiba, maka Ngamen untuk Jiwa ini benar-benar dapat menjaring jiwa-jiwa yang ada di kota Jayapura ini ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau.
Atas perkenananmu ya Bapak, kami dapat menyelesaikan ibadah hari ini. Dan sekarang kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tuntunanmu menyertai kami agar kami selamat sampai tujuan. Dan biarlah Kau memberikan keterangan, terang hati bagi kami untuk senantiasa kami rindu dan untuk beribadah menyembah-Mu di lain waktu. Saya mengundang kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yeah.